Hello guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini saya menjawab salah satu komentar yang sering banget muncul gitu ya di kolom komentar saya dan juga di grup beberapa hari belakangan, yaitu adalah tolong dong bahas sekali-sekali di luar kripto, mungkin ada setup yang bisa dibagi di luar kripto, mungkin di forex, di saham, di komoditas atau metal. Oke, ini adalah video untuk menjawab hal tersebut. Nah, seperti yang kalian ketahui guys, saya udah ingatkan ini berkali-kali dari beberapa minggu yang lalu. Kalau misalnya kalian merupakan seorang trader, sebenarnya untuk beberapa waktu ini akan sangat sayang kalau misalnya kalian tidak memanfaatkan kesempatan di aset kelas lain dan kalian hanya terfokus ke kripto. Karena volatilitas di market itu sekarang terjadi malah justru di luar kripto guys. Seperti di forex, seperti di saham, komoditas, dan lain sebagainya. Dan beberapa kali sebelumnya saya juga ada sempat memberikan kalian setup gitu ya di luar kripto yang rata-rata sebenarnya menghasilkan cuan. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya account yang bisa membuat kalian memanfaatkan kesempatan tersebut, ya kalian nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itulah kenapa saya punya account Mitrade, karena di sini kalian akan bisa untuk trading di semua aset kelas guys. Terlepas dari apapun itu, di sini kalian bisa forex, komoditas, saham, indeks, kripto, semuanya kalian bisa trade di sini. Jadi dalam satu platform ini kalian akan bisa trading di semua aset kelas. Dan hari ini saya pengen bahas setup apa saja yang sedang saya lihat untuk sekarang gitu ya, dan mungkin bisa bermanfaat untuk kalian. Dan nanti kalau misalnya kalian pengen manfaatkan dan punya account Mitrade-nya, silakan kalian daftar saja dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Kemudian kalian bisa deposit minimal $50 gitu ya. Dan kalau misalnya sudah deposit, kalian bisa langsung aja memanfaatkan setup yang saya berikan ini. Nah, yang pertama ini saya bahas dulu dari yang beberapa setup sudah pernah saya berikan beberapa waktu yang lalu. Pertama adalah US dollar versus yen. Saya pernah membahas ini beberapa minggu yang lalu harusnya, di mana kita mendapatkan ada potensial apa nih guys. Ini adalah pattern rising wedge. Oke, ini di time frame daily. Dan ketika kita breakout, ini adalah potensial bagi kalian untuk short gitu ya. Dan sekarang kalau misalnya kita ukur, ini penurunannya sudah lumayan banget guys. Ini ada sekitaran 7,3%. Oke. Dan ini kurang lebih 1000 pips kalau misalnya perhitungan di forex gitu guys, 1000 pips. Jadi itu lumayan banyak banget. Tergantung kalian pakainya lot berapa lagi, dan kalau misalnya kalian sempat mendapatkan cuan dari sini, harusnya lumayan guys. Oke. Pertama ini. Kedua juga sama di US dollar versus Canadian dollar. Ini juga pernah saya bahas beberapa minggu yang lalu. Nah, di mana untuk US dollar versus Canadian dollar juga kita membentuk pattern yang sama guys, yaitu adalah potential rising wedge. Oke, kalian bisa lihat ini breakout dan retestnya rapi banget. Dan di sini adalah potensial bagi kalian untuk short. Oke, dan ini juga menghasilkan kurang lebih sekitaran 500-an pips di sini guys. Oke, 500-an pips. Sebagai perhitungan saja, kalau 500 pips misalnya kalian buka posisi 0,1 lot, oke, 0,1 lot, maka kalian akan mendapatkan, kalau 500 pips ya, berarti itu $500 guys. Oke, jadi kurang lebih 5 juta rupiah kalian dapatkan kalau misalnya kalian buka posisi di sini dan short sampai take profitnya di sekitaran sini. $500 berarti 7,5 juta gitu kurang lebih. Tapi tentunya kalau kalian punya modal yang kecil ya jangan buka lot terlalu besar ya guys. Saya tidak ajarkan untuk over leverage, tapi ini hanya sebagai perhitungan saja. Jadi kalau misalnya tadi 1000 pips, ya kurang lebih $1000 atau 10 juta rupiah. Kalau kalian satu lot, berarti udah $10.000. Oke, jadi kalian bisa hitung saja sendiri. Kemudian juga, ini ada beberapa yang pernah saya share juga, cuman kita skip aja gitu ya. Ini salah satunya juga, ini ada potensial inverse and shoulder. Saya katakan ini kita berpotensi untuk kembali retest ke area trendline, dan kita persis ke area tersebut dan kemudian kembali ke reject. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kira-kira untuk yang berikutnya apa nih kok? Nah, ini sekilas juga ada Meta Platform dan juga Alibaba yang kemarin kita sempat bahas, ada potensial untuk buy. Untuk Meta kita tidak sempat menyentuh ke area yang saya mau, ke sekitaran 82-83, kita udah terlanjur bounce, dan saya rasa di sini nggak worth it lagi untuk masuk guys. Sedangkan untuk Alibaba, kita persis bounce dari area yang saya sampaikan. Oke, di sekitaran area 61-62 ini adalah area major supportnya. Dan kita persis bounce dari sana dan menyentuh ke area 78 malah guys. Jadi kurang lebih 20% gitu untuk kenaikannya. Dan ini lumayan banget. Kalau misalnya kalian stok, kenaikan 20% itu lumayan kenceng loh guys. Oke. Nah, sekarang untuk yang berikutnya. Artinya setup berikutnya yang bisa kita manfaatkan. Pertama, saya punya Pound sterling versus yen guys. Pound sterling versus yen menurut saya menarik untuk dilihat. Kenapa? Karena pertama kita sedang approaching area major resistance di sini. Oke.
Ini adalah major resistance-nya. Di sini juga kalian bisa perhatikan kita mendapatkan banyak sekali bounce yang luar biasa besar setiap kali kita menyentuh ke area ini. Oke. Yang kedua juga, kita sekarang berpotensi kalau kalian lihat di time frame yang kecil gitu ya, di time frame kecil mungkin di sekitaran area 4-hour chart. Sebenarnya area major resistance-nya sudah sedikit bergeser. Kalau kalian lihat di daily mungkin di sekitaran sini ya. Tapi sebenarnya kalau kalian zoom in ke 4-hour time frame, maka kalian bisa ketemu bahwa area resistance-nya sudah mulai sebenarnya dari sekitaran area di sini. Nah, ini dia. Ini adalah areanya. Kenapa di sini? Karena ini adalah updatean terbaru untuk area yang selalu menghasilkan bounce yang lumayan kenceng, guys. Oke, di sini, dan di sini kita sempat kesulitan sebelum pada akhirnya break dan membuat fake out. Kemudian kita kembali menjadikan ini resistance yang kita drop lagi. Dan kali ini kita kembali berpotensi yang meretest area tersebut. Nah, ini akan menjadi potensial untuk kembali short, guys. Terlebih lagi kita membentuk ada potensial bearish pattern. Oke. Walaupun tentunya ada resiko bahwa kita akan terinvalidasi apabila kita breakout dan kemudian closing di atas area ini. Menurut saya setup ini tidak lagi valid gitu ya. Tapi kalau kalian yang tipikalnya agresif, mungkin kalian boleh langsung cari short setup di sekitaran area di sini. Tapi kalau kalian tipikalnya konservatif, mungkin kalian bisa menunggu dia breakdown dari trennya sebelum kalian masuk. Oke. Jadi yang pertama adalah pound sterling versus yen. Menurut saya ini cukup menarik untuk kalian jadikan watchlist. Karena bisa jadi kita akan melihat semacam resistance ketika kita nanti menyentuh ke sekitaran area yang tadi saya sebutkan. Kalau di daily gitu ya, kita melihat sebenarnya areanya di sekitar 167 sampai 168,5. Tapi kalau misalnya kita zoom in ke 4-hour chart, maka di sekitaran area 166,9 itu sudah area major resistance-nya. Jadi kalau misalnya kalian swing gitu ya, swing short, maka mungkin kalian bisa kategorikan ini sebagai area yang cukup lebar untuk area resistance-nya. Dan paling amannya mungkin kalian bisa mencari setup di sekitaran area di sini, oke. Stop loss-nya di sekitaran sini. Kemudian kalian bisa menargetkan minimal ke area low di sini. Yang kurang lebih juga RR-nya masih 2:1. Jadi ini menurut saya worth it untuk dilihat. Jadi ini adalah yang pertama, guys. Pound sterling versus yen. Yang kedua juga untuk Netflix, guys. Netflix ini juga bisa kalian jadikan sebagai salah satu watchlist. Kenapa? Karena kita sekarang juga sedang approaching area major trend line yang kemarin sudah sempat kita break. Nah, sepertinya kita lagi pengen untuk nge-retest lagi ke area tersebut. Dan kalau kita zoom in ke time frame yang kecil, mungkin di sekitar 4-hour chart, kita sudah mulai start untuk melihat adanya potensial bearish divergence tercipta, guys. Di sini kita melihat dari higher high di sini, higher high di sini, dan higher high di sini, kita membuat kurang lebih 3 higher high. Tapi di indikatornya kita tidak berhasil membuat higher high, guys. Oke, jadi ini ada potensial bearish divergence. Tapi kita masih mempunyai sedikit ruang menurut saya untuk naik ke atas. Terlebih lagi kita memang melihat ada potensial V-shape recovery di sini. Jadi kalau saya lihat di Netflix gitu ya, kita mungkin bisa melihat sedikit lagi push ke sekitaran area 340 sampai 350. Dan ini juga mungkin kalian bisa tambahkan dengan area trendline di sini. Oke, ini juga bisa menjadi patokan bagi saya gitu ya, mungkin untuk mencari short setup di sekitaran area ini. Oke, jadi lagi-lagi kita mendapatkan ada beberapa hal yang bisa membuat Netflix sedikit terkoreksi gitu ya. Jadi di sekitaran, kalau misalnya kita cek di daily chart, mungkin kita bisa melihat di sekitaran area 340 sampai 350 ini adalah area di mana saya akan mencari peluang untuk short. Tapi ini mungkin masih belum matang, masih prematur, tapi ini menurut saya boleh kalian jadikan sebagai watchlist. Nah, kemudian juga untuk stoknya Walmart, kita juga sama, guys. Kita sudah menyentuh ke area major resistance. Dan juga sama di indikator RSI-nya. Sebentar saya keluarin dulu Relative Strength Index. Oke, nah ini dia. Oke. Ini dihapus dulu aja. Ya. Oke. Di RSI-nya, guys, kita juga melihat sama. Ini adalah potensial bearish divergence tercipta di sini. Walaupun kita membentuk higher high, tapi di indikatornya kita juga membentuk lower high gitu ya. Dan kita juga sebenarnya berpotensi membentuk bearish pattern di sini. Dimana kalau kalian tarik di sini, ini juga berpotensi berbentuk sebagai bear flag. Oke. Dan kalau kalian konservatif, mungkin kalian bisa menunggu dia breakdown dari sini untuk kembali masuk gitu ya, untuk peluang untuk short.
Tapi kalau saya mungkin saya sedikit lebih agresif di sini, dan saya mungkin akan zoom in ke time frame yang kecil di sekitaran area yang saya highlight di sini untuk mencari potensial pattern reversal. Dan untuk sementara kita udah mendapatkan satu guys, oke, yaitu adalah potensial apa? Time frame kecil. Ini potensial double top di sini. Nah, neckline-nya di sebelah mana? Neckline-nya di sini. Neckline-nya di sekitaran 147. Kalau kita mampu breakdown dari sini dan kemudian consolidate, ini menurut saya adalah chance untuk kembali short. Oke, targetinnya kemana? Targetinnya ya minimal ke area major support berikutnya yang mungkin akan ada sekitaran 143. Oke, kalau kalian dapat jackpot dan ternyata kita breakdown dari trendline di sini, mungkin kalian kalau konservatif kalian ambil trendline-nya seperti ini gitu ya. Kalau kita sampai mampu jebol dari trendline ini, ya kalian dapat jackpot. Kemungkinan besar kita bakalan at least untuk nge-retest lagi area low terakhir di 117, atau bahkan kita bisa jebol ke bawah. Ini tergantung lagi nanti seperti apa keadaan ekonomi dan juga sentimen di stock market in US. Kalau secara overall drop, ya Walmart kemungkinan juga akan tertekan. Terlebih lagi kita sedang berada di area major resistance. Jadi di sekitaran area 148 sampai 152 ini saya berpotensi akan mencari peluang untuk short. Jadi itu adalah beberapa setup yang bagi saya cukup berpotensial untuk dicarikan cuan gitu ya. Untuk sementara posisi yang saya masih buka juga ada beberapa, yaitu di emas guys. Oke, dan saya udah closing sebagian sebenarnya, udah ada 2 layer yang saya close, masih tersisa 2 layer, dan saya masih merasa ya kita kemungkinan masih bisa sedikit drop ke bawah kalau kita lihat di chartnya emas gitu ya. Sekarang kita kembali nge-retest ke area yang sebelumnya menjadi area key level di 15 minute chart. Di sini guys. Oke, ini ada yang sebelumnya area apa? Area support sebelumnya di sini, kita sekarang retest sebagai area resistance. Kalau kita sempat closing lagi di atas, oke, mungkin saya akan closing semua posisi saya. Tapi kalau kita kembali terreject dari sini, ya kemungkinan kita bakal bisa melanjutkan penurunan. Oke, penurunannya sampai angka berapa? Penurunannya menurut saya bisa nyampe ke sekitaran area 1740 minimal. Oke, itu adalah target utama dari saya ketika saya short di sini. Walaupun ya target pertamanya sudah tercapai gitu ya, di mana kita juga berpotensi sebenarnya di time frame kecil itu membentuk apa? Expanding flat di sini. Expanded flat guys, expanded flat, oke. Model seperti ini. Dan ketika menyentuh di sini tadi saya sudah closing sebagian di sini. Oke, sisanya saya masih biarkan floating. Kalau ternyata kita reject lagi dari sini, ya saya akan mendapatkan cuan sisanya gitu. Oke. So, itu yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Sekali lagi kalau misalnya kalian tertarik untuk memanfaatkan berbagai setup yang saya tadi berikan, kalian bisa aja langsung daftar di Mitred dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Kemudian kalau misalnya kalian masih tertarik untuk ikutan kompetisinya, walaupun sudah mulai gitu ya, masih bisa karena slotnya sebenarnya 50, yang mendaftar kurang lebih baru 30, di mana semua pesertanya itu adalah pemenangnya gitu guys. Kalian juara 50 pun masih dapat reward. Cuman kekurangannya kalau kalian daftarnya telat, ya otomatis kalian akan dihitung dari hari itu juga. Ketika kalian misalnya daftar hari ini, berarti persentase kemenangannya nanti juga sama dengan yang lain-lain. Itu nanti akan dilihat di tanggal 7 Desember. Siapa yang punya persentase profit paling tinggi, itu menjadi pemenangnya. Hadiahnya ada sampai iPad 9, ada Xiaomi TV 4a, ada juga Ledger Nano S. Sisanya juara 4-50 itu dapat cash. Ada yang 200.000, ada yang 100.000. Jadi dengan menjadi peserta saja, kalian udah jadi pemenangnya gitu. Oke? Dan juga ada ebook, tentunya 15-an ebook yang bisa kalian baca juga nanti. Ebooknya ada mengenai investasi, mengenai trading, mengenai cara mengelola uang, dan seterusnya. Oke? Jadi langsung aja kalian klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar di Mitred, dan kalian deposit minimal $50 untuk kemudian kalian bisa trade. So, itu aja sih untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.